Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS Kementerian Perhubungan gelombang 6, Angkatan 48, kelompok 3. Video ini merupakan tugas Latsar asinkronus 3, agenda 3 yang berisi podcast tentang netralitas ASN. Saya Puja Transbara sebagai host dan teman saya Jamalius Bakri sebagai narasumber. Seperti yang telah kita ketahui, dalam kontestasi pemilihan kepala daerah atau pilkada tahun 2020 kemarin, masih ditemukan oknum ASN yang tidak menjunjung azas netralitas dalam pesta rakyat tersebut. Yang mana kita ketahui bentuk pelanggaran dalam pilkada atau pemilu pada umumnya yang dilakukan adalah keterlibatan ASN dalam kampanye, money politik, pemasangan APK atau alat peraga kampanye tidak sesuai ketentuan, kampanye di tempat yang terlarang, black campaign, mutasi pejabat oleh petahanan sebelum maupun sesudah pilkada, iklan kampanye tidak sesuai ketentuan undang-undang, menghalangi penyelenggaraan pemilihan dan melaksanakan tugas, penyelenggara tidak profesional atau PPDP tidak melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan, kampanye menggunakan fasilitas dan anggaran negara, pemalsuan dokumen pencalonan, serta penyebaran dan pemalsuan surat suara. Lalu seperti apakah sebenarnya netralitas ASN itu sendiri? Pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita narasumber Saudara Jamalius Bakri AMDT yang bersama-sama kita akan membahas topik tentang netralitas ASN. Baik, selamat siang Saudara Jamal, apa kabar? Selamat siang Saudara Puja, alhamdulillah kabar baik. Baik, mengenai topik yang akan kita bahas, apa sih yang dimaksud dengan netralitas ASN itu sendiri? Baik, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, asas netralitas adalah bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Adapun asas netralitas ASN yaitu tidak memihak, objektif, adil, bebas pengaruh, bebas intervensi, dan bebas konflik kepentingan. Lantas bagaimana hal yang seharusnya dilakukan seorang ASN dalam netralitasnya pada pilkada atau pemilihan umum lainnya? Dan mengapa ASN itu harus netral, Saudara Jamal? Baik, netral bagi ASN sendiri berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ASN sejak diangkat sebagai PNS harus taat melaksanakan segala peraturan perundang-undangan. ASN sebagai pejabat publik yang berkedudukan sebagai aparatur negara dan melaksanakan fungsi sebagai pelayan publik harus bersikap profesional, adil, tidak diskriminatif atas dasar kepentingan kelompok, golongan atau politik. Kemudian begitupun Bawaslu tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pengawas pemilu, termasuk pengawasan terhadap netralitas ASN, TNI maupun Polri. Berdasarkan SE Kemenpan RB dan SE KSN terdapat beberapa larangan bagi ASN, yaitu kampanye atau sosialisasi media sosial, baik postingan, share, berkomentar, like, dan lain-lain. Menghadiri deklarasi calon, ikut sebagai panitia atau pelaksana kampanye, ikut kampanye dengan atribut PNS, ikut kampanye dengan menggunakan fasilitas negara, menghadiri acara parpol, menghadiri penyerahan dukungan parpol ke paslon, mengadakan kegiatan mengarah keberpihakan, berupa melakukan ajakan, himbauan, seruan, dan pemberian barang. Selanjutnya, memberikan dukungan ke caleg atau calon independen kepala daerah dengan memberikan KTP, mencalonkan diri dengan tanpa mengundurkan diri, membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan paslon, menjadi anggota atau pengurus partai politik, mengerahkan PNS untuk ikut kampanye, pendekatan ke parpol terkait pencalonan dirinya atau orang lain, menjadi pembicara atau narasumber dalam acara parpol, foto bersama paslon dengan mengikuti simbol tangan atau gerakan digunakan sebagai bentuk keberpihakan. Kemudian bagaimana jika ASN terbukti melanggar larangan tersebut dan tidak netral atau melanggar asas netralitas sebagai seorang ASN? ASN tersebut dapat dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Syarat pelanggaran apabila memenuhi ketentuan perundang-undangan berupa sanksinya yaitu sanksi moral berupaya
berupa pernyataan terbuka dan tertutup. Sanksi hukum disiplin ringan mulai dari teguran lisan hingga pernyataan tidak puas secara tertulis. Sanksi hukuman disiplin sedang mulai dari penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun hingga penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Sanksi hukuman paling berat mulai dari penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun hingga pemberhentian tidak terhormat sebagai PNS. Baik, Saudara Jamal. Mungkin itu beberapa pertanyaan yang dapat saya tanyakan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita perbincangkan menjadi manfaat bagi teman-teman kita yang mendengarkan. Terima kasih banyak karena telah dapat meluangkan waktunya untuk menghadiri undangan ini, Saudara Jamal. Sama-sama, Saudara Puja. Oke, itulah tadi sedikit perbincangan kami mengenai netralitas ASN. Dari beberapa pembahasan mengenai netralitas ASN itu sendiri, memang seharusnya dan menjadi sebuah kewajiban bagi seorang ASN untuk netral dalam pemilihan apapun baik pilkada, pilpres, maupun pemilu lainnya dengan menjunjung tinggi azas netralitas sebagai seorang ASN, agar terciptanya birokrasi atau pemerintahan yang baik dan profesional. Sekian video podcast dari kami tentang netralitas ASN. Semoga apa yang telah kami buat bisa menjadi bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan. Saya Puja Transbara, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.